Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu hari lagi ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian memaksimalkan hari ini. Walaupun kita sudah masuk malam sekarang, tapi tetap ini adalah hari emas kita dan masih bisa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah mudahkan fikiran kita, hati kita, seluruh anggota tubuh untuk mengerjakan, maka kita kerjakan dari amal wajib dan sunnah. Jangan ditunda, dan kalau memang masih terfikir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang masalah dosa yang pernah kita lakukan, segera bertobat sebelum menutup malam kita ini, karena kita tidak tahu ajal kapan datang. Maka beruntunglah orang yang selalu bisa menilai waktu-waktu yang berlalu dalam hidupnya sebelum datang ajal, karena memang kita ini hitungan hari saja. Jadi kita ini seperti cuma hitungan angka, sebagaimana kata Hasan Basri rahimahullah. Beruntunglah orang yang memaksimalkan waktunya dalam ketaatan dan bertaubat dari dosa-dosanya. Dan insya Allah kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Fadhal, silakan. Bismillah. Kita mulai pertanyaan pertama, Ustaz, dari seorang akhwat ini, Ustaz. Bagaimana nasib kelangsungan hidup para istri sahabat yang ditinggal jihad dan suaminya mati syahid di medan perang? Bagaimana ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri dan juga anak-anaknya karena tidak memiliki nafkah? Karena saya khawatir jika saya ditinggal mati oleh suami saya tidak memiliki nafkah. Dan jika saya menikah lagi, saya tidak bisa bersama suami saya di surga. Mohon pencerahannya, Ustaz. Kalau penanya ini sekarang suaminya masih hidup, tidak usah pikir ke sana dulu. Iya, sama dengan orang bilang, nanti kalau saya cerai, saya harus bagaimana? Padahal dia sekarang belum bercerai. Jadi saran saya tidak usah terlalu jauh pikirannya ke sana. Mungkin Anda lebih dulu mati dari suami. Kan bisa juga kan? Kan bisa saja. Sehingga yang bukan Anda jadi janda, tapi suami Anda jadi duda. Kan bisa juga. Jadi memang kita boleh dalam Islam punya fikiran untuk menata hidup kita ke depan, tetapi bukan menjadi target utama sehingga akhirnya kita menaruh pertanyaan-pertanyaan yang seperti biasa dibahasakan dan dibahas oleh orang-orang non-muslim ya. Mereka kadang-kadang menjual jasa, mengatakan nanti kalau sakit, nanti kalau tabrakan, nanti kalau begini dan begitu. Itu nanti. Allahu a'lam terjadi atau tidak, gitu kan. Sementara kita hidup dengan sekarang. Di sekarang ini permasalahan apa yang sedang kita hadapi itu yang kita pecahkan. Perbuatan apa yang bisa kita kerjakan, kita maksimalkan. Nah seperti itu. Ke depan kalau Allah masih kasih kesempatan baru kita lakukan. Itu dulu secara global saya jawab ini ya. Sekarang secara spesifik atau secara khusus kita menjawab ini. Kalau apa yang dikerjakan oleh para istri sahabiat atau sahabat Nabi yang meninggal suaminya mati syahid, ini saya tidak pernah telusuri secara khusus ya. Tetapi ada di antara mereka yang menikah lagi. Memang menikah lagi. Seperti kasus banyak di antara istri syuhada Badr, syuhada Uhud, yang pada saat mereka meninggal, istri mereka dinikahi oleh sahabat-sahabat yang lain ya, sehingga mereka ternaungi. Satu sisi ya, si suami yang sekarang menikahi ini mengejar pahala untuk melindungi dan menikahi janda, masuk dalam hadis Nabi SAW, as-sa'i alal armala kal mujahid fi sabilillah, gitu kan. Jadi orang yang memang membantu para janda, dalam riwayat lain itu adalah dan orang-orang miskin, maka seperti orang berjihad di jalan Allah. Ada yang memang mengajar, dan ada juga di antara wanita-wanita ini yang menjanda karena mereka merasa diri mereka masih muda dan mereka khawatir fitnah, mereka menerima lamaran itu. Ada juga di antara mereka yang tidak menikah lagi, memang fokus mengurus anak-anaknya karena masih kecil-kecil. Dan ini juga punya keutamaan sendiri. Dalam salah satu riwayat tentang salah satu dari 4 ciri wanita ahli surga adalah yang tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal karena mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Itu juga bagian daripada keutamaan tersendiri. Ini dulu ya, tentang kondisi istri-istri para sahabat yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Ada di antara mereka yang menikah,
Ada di antara mereka yang tidak menikah. Kalau kekhawatiran penanya di sini, dari mana akan nanti sumber rezeki, ya, pada saat tidak punya kerjaan misalnya, khawatir kalau menikah lagi nanti tidak ketemu sama suaminya, karena memang bisa ikut dengan suami yang terakhir misalnya, ya. Saya akan jawab 2 poin ini. Yang pertama berhubungan masalah rezeki dulu. Ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga saya diriwayatkan Imam Ahmad hadis ini, tidak akan meninggal satu jiwa, tidak akan meninggal satu orang, dicabut ruhnya oleh Allah SWT sampai yustaufa rizquh, atau akan disempurnakan rezekinya. Jadi antum tidak akan meninggal, kita semua tidak akan meninggal sampai sepotong roti atau seteguk air yang harusnya sudah Allah takdirkan sebagai rezeki sampai ke kita. Pernah lihat nggak ada orang semasa hidupnya miskin nih, di akhir hidup tiba-tiba dapat warisan jadi orang kaya, setelah itu dia meninggal dunia? Ya memang harus sampai ke dia itu. Jadi memang rezeki itu sudah dicatat. Kita tidak perlu khawatir tentang masalah rezeki. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki seekor burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar, dia balik sore hari dalam kondisi kenyang. Sederhana. Bukan cuma kita, semua makhluknya Allah ini Allah berikan rezeki setiap hari. Wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Pada Allah semua rezekinya. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Nanti kalau saya meninggal bagaimana anak saya? Itu bukan urusan kita lagi. Pemilik anak itu adalah Allah, bukan kita. Ya. Kita ini hanya status. Saya dan teman-teman laki-laki sini, kita cuma diamanahkan sperma oleh Allah yang kita tuangkan di rahim istri. Maka kita berstatus ayah nanti kalau lahir anak. Sang ibu, sang istri ini punya sel telur yang nanti jadi kantong buat bayinya dan dia mengandung. Akhirnya dia dapat status ibu. Kita bukan pemilik. Kita nggak akan pernah bisa menentukan alisnya anak kita, mata dia, jenis kelamin dia, rambut dia, nggak bisa. Lahir laki-laki ya terima, lahir perempuan ya terima. Sehat diterima, cacat diterima. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus lebih kembali kepada masalah tauhid ini, pengesaan kepada Allah SWT. Jangan khawatir soal rezeki. Jangan pernah pikirkan soal rezeki. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya, apa kekayaan yang paling besar yang anda miliki? Kata beliau, 2. Dan saya dengan ini sangat kaya. Yang pertama, keyakinan saya tentang Tuhan saya ada. Dan yang kedua, saya tidak perlu memikirkan apa yang sudah jadi milik orang lain. Artinya akan sampai kepada saya kalau rezeki saya. Penanya mengatakan, apakah anda tidak khawatir miskin? Kata dia, bagaimana saya khawatir miskin sementara penjamin saya Tuhan alam semesta? Ini harus punya keyakinan seperti itu. Tugas kita adalah ikhtiar. Kalau betul seperti yang penanya katakan, suaminya lebih dulu meninggal dari dia dan ternyata anak-anaknya masih kecil, dia tidak punya kerjaan, maka Allah sebagai sponsor dia, Allah yang akan menaungi dia. Tidak perlu khawatir. Tugas dia apa? Ikhtiar. Nanti di masa itu Allah akan bukakan jalannya itu. Mungkin ada yang mengajak dia untuk berusaha, mungkin ada keluarganya yang mensponsori dia, memberikan nafkah misalnya, ada yang memberikan beasiswa anak-anaknya misalnya. Itu akan ada masa itu. Ya. Kalau masalah yang kedua tadi, walaupun ini kita bagi tadi jadi 4 jawaban ya, tapi yang 2 terakhir tadi yang saya bilang itu adalah masalah ketemu dengan suami di surga. Pernah satu kali Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, karena Ummu Salamah janda dan beliau punya anak Salamah, Umar. Umar saat itu dibawa kepada namanya Umar bin Abi Salamah, anaknya pernah ikut bersama Nabi SAW satu rumah, karena ibunya janda nikah sama Nabi, jadi anaknya pun dari suami pertama dibawa ke rumah Nabi SAW. Kalau pernah dengar hadis yang Nabi pernah makan bersama anak kecil, lalu Nabi mengatakan, ya gulam samillah, hai anak kecil, bacalah bismillah, ya wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimman yalik, makan di hadap. Itu adalah anak dari Ummu Salamah yang sedang makan bersama Nabi SAW. Jadi anak sambungnya Nabi gitu. Nah pada saat itu Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, dengan beliau sedikit malu mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira kalau seorang wanita menikah dengan 2 orang laki-laki, nanti di surga bersama siapa dia? Dia sungkan untuk mengatakan, nanti saya di surga sama anda atau sama Abu Salamah, karena ada suami pertamanya. Kayak tidak kurang sopan kalau mengatakan pada Nabi Abu Salamah disebutin, karena ini sudah mantan atau sudah meninggal suami beliau. Maka kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, dia akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Ini tentu Nabi SAW, gitu kan? Berarti nggak usah khawatir.
di akhirat teman-teman, jangan antum bawa perasaan dunia ke akhirat ya. Misal nanti di surga ini ketemu mantan suami sama mantan istri. Ini pernah cekcok di dunia, cerai. Sekarang dua-duanya soleh dan soleha masuk surga. Nanti di sana mereka bilang, ya itu mantan saya. Gak ada. Sudah gak ada perasaan itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nazza'na ya, min qulubihim atau fi qulubihim gillan ya. Atau maaf, ayatnya saya khawatir keliru sedikit di sini, saya tiba-tiba terlupa jumlah totalnya, tapi yang jelas Allah mengatakan dan kami keluarkan semua ya masalah-masalah dari hati mereka ahli surga, itu dibersihkan semua. Jadi nggak ada lagi. Kita sebelum masuk surga di sebuah tempat sehingga saya namanya Qantara, setelah jembatan Sirat, nanti ahli surga akan kumpul di depan surga, mereka saling membersihkan satu sama yang lain di situ. Apapun masalah sudah selesai semua. Orang masuk surga tidak ada lagi pikiran dia dan perasaan dia seperti di dunia. Ini pernah memukul yang ini pernah membunuh yang ini. Bahkan Nabi SAW pernah bilang apa? Allah tersenyum dengan dua orang yang saling bunuh-membunuh dan dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa ini? Kata Nabi SAW, bertemu seorang muslim sama seorang kafir di kancah peperangan. Terbunuhlah si muslim ini, mati syahid dia. Berjalan waktu, si kafir yang membunuh muslim ini dapat hidayah masuk Islam. Dia pun ikut berperang, dia juga dibunuh orang kafir yang lain. Maka muslim yang pertama dibunuh dengan orang kafir, yang kafir ini akhirnya juga masuk Islam dan meninggal mati syahid, sama-sama masuk surga. Ini nggak ada lagi nanti di surga, kamu dulu yang bunuh saya ya. Nggak ada, sudah berbeda. Jadi kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan di dunia. Hati orang itu sudah suci, bersih semua di sana. Nggak ada lagi rasa iri, rasa marah, nggak ada lagi. Jadi walaupun nanti orang yang sedang bertanya ini, ya semoga insya Allah bersama dengan suaminya dan semoga panjang umur langgeng rumah tangganya ya. Amin. Ini kan kalau suaminya meninggal lebih dulu ya. Maka kalaupun dia bersama suaminya itu baik. Kalau Allah setelah suaminya pun meninggal beri dia laki-laki lebih baik dan dia di surga, tidak akan ada perasaan yang sekarang dirasakan itu. Nanti merasa gimana sih kalau bukan sama suami saya, kecuali suami kita Rasulullah kan gitu. Itu lain gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan siapapun orang beriman untuk menikahi istri-istri Nabi ya. Waktu Nabi SAW meninggal, Aisyah itu masih sangat muda, 18 tahun, 19 tahun, masih muda. Tapi tetap dipanggil sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, dan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Beda dengan istri sahabat gitu kan. Karena memang mereka akan bersama dengan Nabi SAW di akhirat sana selama tidak bercerai. Nah itu memang berbeda kondisi dan keadaannya.